Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam kondisi yang baik-baik saja ya Soli. Baik Soli, kali ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, 3 dan 4, mapel PPKN tentang pemanfaatan energi. Nah, Soli, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Soli, karena dalam pembelajaran kita kali ini materinya tentang pemanfaatan energi, tentu sebagai seorang muslim yang baik kita harus memanfaatkan energi dengan sebaik mungkin ya. Jangan boros ya. Mengutip dari Quran surat Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka dari itu Soli, kita harus bijak dalam memanfaatkan energi. Jangan boros karena boros adalah saudara setan. Mengingatkan juga Soli agar selalu melaksanakan adab Islami ya, baik itu sholat 5 waktu, kemudian sholat duha, puasa sunnah, sholat tahajud ya, juga membantu orang tua, dan jangan lupa selalu ditulis di buku penghubung. Oke, Soli, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini ya. Check it out. Nah, Soli, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa seorang muslim yang baik harus bijak dalam menggunakan energi ya. Yang pertama yaitu tentang pentingnya menggunakan energi dengan benar ya, atau bijak ya. Melakukan penghematan dalam menggunakan energi adalah bentuk penggunaan energi secara benar. Nah, salah satu cara untuk menghemat yaitu dengan mematikan saklar lampu yang tidak digunakan. Merupakan contoh penggunaan energi dengan benar. Misalkan Soli ingin pergi dari rumah, nah sedangkan lampu di dalam rumah tidak digunakan lagi karena tidak ada orangnya, maka alangkah baiknya lampunya dimatikan agar tidak boros, agar bisa menghemat energi. Itu salah satu pentingnya menggunakan energi dengan benar atau dengan bijak ya Soli. Nah, Soli, sebagai seorang muslim, kita juga memiliki kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari ya. Nah, semua barang yang kamu miliki di kamarmu berhak kamu gunakan. Setelah menggunakannya, kamu berkewajiban untuk merapikannya kembali. Dengan demikian, kamu bisa mendapatkan hakmu untuk menikmati kamar yang nyaman. Selain itu, manfaatkanlah energi listrik dengan bijak. Dengan demikian, kamu telah menjalankan kewajibanmu untuk menghemat energi listrik ya. Kalau lampunya tidak digunakan, dimatikan. Kalau TV-nya tidak ditonton, dimatikan. Kalau radionya juga tidak didengarkan, juga dimatikan agar kita dapat menghemat energi. Oke, Soli. Nah, itu adalah salah satu kewajiban kita ya. Harus bijak dalam menggunakan energi. Nah, Soli, karena kita sudah melaksanakan kewajiban, tentu kita juga berhak untuk memanfaatkan energi ya. Nah, hak dalam memanfaatkan energi itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu kita dapat memanfaatkan sumber energi di mana saja dan kapan saja. Misalkan di rumah, Soli menggunakan lampu untuk penerangan. Kemudian di sekolah, Soli menggunakan proyektor misalkan untuk pembelajaran. Kemudian saat ada di puskesmas ya,
menggunakan atau ada di masjid menggunakan pengeras suara ya, itu juga salah satu hal dalam memanfaatkan energi ya. Yang kedua, kalian juga berhak untuk ikut mengelola sumber energi. Nah, yang selanjutnya yaitu kewajiban dalam memanfaatkan energi. Nah, kewajiban kalian dalam memanfaatkan energi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sumber energi dengan hemat. Jangan boros-boros, sorry. Yang kedua, tidak membuang-buang energi dengan percuma. Yang ketiga, menggunakan sumber energi sesuai dengan fungsinya. Nah, selanjutnya yaitu tentang kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Apakah itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang dapat diperbaharui ya, misalkan air, kemudian angin, cahaya matahari, dan lain sebagainya ya, Nah, kewajiban kita menjaga kelestarian energi alternatif yang pertama yaitu kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Jadi jangan boros menggunakan air. Kalau kita berwudu ya seperlunya saja. Airnya jangan dibuang-buang. Kalau kita mandi juga secukupnya, jangan terlalu berlebihan ya. Seperti itu cara menggunakan air dengan bijak. Selanjutnya yaitu kita juga harus menjaga kebersihan sumber daya air dengan tidak membuang sampah di sungai. Nah, perlu kalian ketahui, kalau kita membuang sampah harus di tempat sampah, jangan di sungai, jangan di selokan ya, karena hal itu dapat mencemari lingkungan, terutama mencemari air ya. Kalau airnya kotor, nanti kalau mau mandi gimana? Wah, airnya kotor. Nah, supaya tidak kotor harus dijaga dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke, Nah, yang selanjutnya yaitu ajaklah orang tuamu untuk menanami lingkungan sekitar dengan pepohonan agar air tanah tetap tersedia. Nah, agar air tanah itu tetap tersedia tentunya harus ada tanaman. Nah, caranya kalian mengajak orang tua untuk menanam pohon di paling tidak di lingkungan rumah, di depan, di halaman atau di halaman belakang. Nah, dengan begitu kita telah menjaga kelestarian salah satu sumber energi alternatif di bumi. Selanjutnya yaitu kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah yaitu dengan mengubah sampah menjadi benda bermanfaat. Nah, mengubah benda atau mengubah sampah menjadi benda bermanfaat itu ada berbagai cara ya. Yang pertama, misalkan kalau sampah anorganik atau sampah plastik ya, itu kita bisa daur ulang kembali dari botol-botol, kemudian kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, kemudian kita bisa menjualnya kepada penada untuk didaur ulang, bisa dibuat plastik kembali, dibuat ember, dibuat botol, wah macam-macam. Kemudian yang kedua ada juga sampah organik. Apakah itu sampah organik? Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari dedaunan. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan. Jadi apa? Dapat menjadi pupuk kompos sehingga kita bisa memberikannya pupuk kompos tersebut pada tanaman yang ada di rumah kita agar tanamannya menjadi subur. Itu tadi manfaatnya ya, ya. Nah,
Soli, menghemat energi itu juga sebagai pengamalan sila kelima Pancasila ya. Nah, setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Nah, hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, Soli, untuk selanjutnya yaitu kerjasama untuk menghemat energi. Kerjasama dan kekompakan dibutuhkan dalam upaya menghemat energi. Kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi. Nah, Soli, kita harus bekerja sama baik dengan keluarga kita, ayah bunda, bisa juga dengan teman-teman kita, dengan bapak ibu guru, kemudian dengan banyak orang yang lainnya untuk bersama-sama menghemat energi ya sorry ya. Kita harus kompak. Nah, kita bisa saling mengingatkan agar selalu menghemat energi, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan umum atau di lingkungan masyarakat. Misalkan teman kalian ada yang menghidupkan lampu di kelas, padahal sudah memasuki waktu pulang sekolah. Nah, kalian mengingatkan teman kalian untuk mematikan lampu. Nah, kita harus kompak, harus kerjasama, saling mengingatkan. Oke? Nah, Soli, kerjasama itu harus didorong oleh sikap kebersamaan antar anggota masyarakat ya, Soli ya. Jadi kita harus bersama-sama sebagai anggota masyarakat untuk bekerja sama ya. Contoh saat kerjasama yaitu dengan kerja bakti untuk menjaga kelestarian air di lingkungan. Seperti yang kalian lihat pada video kali ini, Soli, bahwa di dalam video ini ada gotong royong atau kerjasama membersihkan lingkungan. Ada yang membersihkan halaman, ada yang membersihkan selokan. Nah, itu semua dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan ya, Soli, agar kalau kita menggunakan air, airnya bisa jernih, airnya bisa mencukupi. Nah, itu kita juga harus bersikap ramah terhadap lingkungan. Kita buang sampah pada tempatnya, kita gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, kalian harus seperti itu ya, Soli ya. Nah, Soli, tidak terasa ternyata pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Soli tetap semangat walau masih dalam kondisi pandemi, saling mengingatkan satu sama yang lain untuk saling menghemat energi ya Soli ya. Cukup sekian, apabila ada salah-salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.